سرنا بعون الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali pada taklim rutin kita di sela-sela kesibukan kita di perguruan tinggi ini. Kita menyempatkan diri menambah ilmu syar'i, ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Tidak terasa kita sudah berada di hampir pertengahan bulan Rajab. Kalau tidak salah tanggal 12 Rajab saat ini, dan bulan depan adalah bulan Sya'ban. Dan setelah itu kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada satu doa yang banyak diucapkan oleh para salafus saleh terdahulu ketika memasuki bulan Rajab. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku ini sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita mengisi waktu-waktu kita dengan mempelajari ilmu syar'i, apalagi menjelang bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dan kita telah memasuki bulan Rajab yang pada dasarnya tidak ada satu ibadah khusus di bulan Rajab. Hanya saja senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal-amal saleh, memperbanyak puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibaratnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini merupakan bulan-bulan untuk menabur benih, benih, dan panennya nanti di bulan Ramadan. Dan dalam rangka mengerjakan ibadah-ibadah yang ada
maka setiap muslim dianjurkan untuk menambah ilmu syar'i, termasuk di dalamnya ilmu fikih yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini. Ilmu fikih merupakan ilmu yang paling utama. Ya, telah kita sampaikan pekan yang lalu bahwa ada suatu perkataan dari Al-Imam Asy-Syurnuji. Beliau mengatakan bahwa afdalul ilmu hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal atau ilmu fikih. Dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa ma yatawassal bihi ila iqamatil wajib bahwa wajibun. Ya, apa-apa yang menjadi wasilah untuk tegaknya suatu kewajiban, maka itu menjadi wajib. Ilmu-ilmu syar'i merupakan wasilah untuk mengerjakan hal-hal yang wajib, maka untuk sempurnanya hal yang wajib itu, maka menuntut ilmu atau mempelajari ilmu syar'i menjadi wajib bagi setiap muslim. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Ada kitab yang kami bagikan itu adalah kitab dari Matan Abi Suja, dari kitab Al-Musamma Al-Ghaya wa Taqrib Matan Abi Suja, atau sering juga disebut dengan kitab At-Taqrib, dan itu adalah matannya yang menjadi pembahasan dari kita. Dan kita syarahnya kita bahas pada pertemuan ini dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib, dari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazi pada kitab Fathul Qarib Al-Mujib, yang merupakan syarah dari matan Abi Suja, atau biasa juga disebut dari kitab At-Taqrib. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang wudu. Ya. Pada pembahasan tentang wudu pada halaman 11. Ya, pada kitab yang telah kita bagikan, yang berisi matan dari matan Abi Suja. Ya, kita bacakan kembali. Faslun fi furudil wudu wa sunanahu. Wa furudul wudu. Ya, wa furudul wudu sittatu asya. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah inda ghaslil wajhi, berniat ketika mencuci wajah, wa ghaslul wajhi, dan mencuci wajah, wa ghaslul yadain, ma'an, mencuci lengan, dan al-mirfaqain, mencuci lengan sampai dengan siku. Wa mashu ba'dur ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa ghaslur rijlain, mencuci kedua kaki secara bersamaan, ma'an. Kemudian al-ka'bain, sampai dengan pergelangan atau mata kaki. Kemudian waktu alama
dzukirna tertib seperti apa yang telah kita sebutkan. Kemudian berikutnya dulu kita sudah bahas pekan lalu. Kemudian wa sunanahu asyaratu asya. Sunnahnya wudu itu ada 10. Ya, ini kita belum bahas, kita bacakan dulu matanya. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah, wa ghaslul kaffain qabla idkhalahuma al-ina'i, mencuci telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Wal madmadatu wal istinsyaq, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Wa mashu jam'u ra'si, membasuh atau mengusap seluruh kepala. Wa mashu al-uzunain zahiruma wa batinahuma bima'in jadirin. Ya, mengusap telinga dengan bagian dalam dan bagian luarnya dengan air yang baru. Kemudian wa takhlil al-lahya al-kafa, ya, mengurai-urai janggut. Wa tahlil asabi' al-yadain wa rijlain, ya, mengurai jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kemudian wa taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian wa taharatu salatan, ya, mengulang sebanyak 3 kali. Dan wal mu'ala, artinya berkesinambungan atau tanpa ada jeda waktu yang lama. Jadi itulah 10 sunnah daripada wudu. Artinya walaupun tidak dilaksanakan, wudunya tetap sah. Ya. Tetapi kalau dilaksanakan, itu wudu kita menjadi sempurna. Itu yang disebutkan dalam kitab Matan Hadis Sujud. Ikhwani billah wa liman yarhamukum jami'an. Wudu, fardunya wudu telah kita bahas pekan yang lalu, dan insyaallah saat ini kita akan lihat uraikan satu persatu dari sunnah. Yang pertama adalah dalam kitab kitab Fathul Qarib al-Mujib yang merupakan syarah dari Matan Hadis Sujud, sebutkan bahwa wa sunanahu ay al-wudu asyratu asya. Sunnah daripada wudu itu ada 10. Fi ba'din nas fil matan asyara hasalun, disebutkan pada sebagian matan adalah 10 hasalun. Yang pertama adalah at-tasmiyah awalan, ya, mengawali dengan at-tasmiyah. Apa yang dimaksud dengan at-tasmiyah? Wa aqallaha bismillah, paling tidak mengucapkan bismillah. Ya, paling tidak mengucapkan bismillah sebelum kita mencuci telapak tangan. Itu adalah sunnah. Artinya kalau lupa, ya tidak apa-apa, karena hanya sunnah. Kemudian wa akmalaha bismillahirrahmanirrahim, lebih sempurnanya atasnya itu adalah mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillah sudah cukup. Hanya untuk sempurnanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fa'in taraka tasmiyah awal atabiha adna'ihi. Apabila seseorang lupa mengucapkan lupa tasmiyah pada awalnya, kemudian dia mengingat pada pertengahan wudunya, misalnya ketika dia mencuci mukanya atau mencuci membasuh kepalanya, dia ingat, maka maka dia boleh mengucapkan at-tasmiyah di pertengahan wudu. Ya boleh. Kemudian fa'in faraga minal wudu lam yakfiha. Kemudian apabila mengingat setelah selesai berwudu, ya sudah selesai kita mencuci kaki misalnya, kita baru ingat bahwa lupa bismillah, maka tidak perlu mengucapkan bismillah. Ya, tapi pada pertengahan boleh mengucapkan bismillah. Kita mengucapkan ketika kita mencuci lengan, atau ketika kita mencuci muka, atau ketika kita mencuci kepala baru ingat bismillah, maka boleh kita mengucapkan bismillah pada pertengahan. Ya. Namun apabila sudah selesai, tidak perlu kita mengucapkannya. Kemudian itu tentang at-tasmiyah. Kemudian yang kedua adalah wa ghuslu al-kaffain, mencuci telapak tangan ila al-kaw'ain qabla al-madmadah. Mencuci telapak tangan sebelum kita berkumur-kumur. Mencuci telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Jadi telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Ini adalah sunnah. Kemudian wa yaghsilahuma thalathan in turaddid fi tahar lima qabla idkhalahu ma'al inai. Jadi mencuci tiga kali sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, kalau itu menggunakan bejana. Tapi kalau tidak, disunahkan juga mencuci telapak tangan misalnya menggunakan keran. Kebanyakan saat sekarang ini kebanyakan kaum muslimin berwudu dengan ada keran air. Ada keran air, menggunakan keran air, itu tetap dianjurkan untuk mencuci telapak tangan sebelum berkumur-kumur. Kemudian al-mustamilu ala ma'in duna partai. Nah, ini kalau menggunakan bejana yang ukurannya lebih kecil dari 270 liter. Duna partai lebih kecil dari 20 lah. Kira-kira 270 liter, lebih sedikit dari itu, maka sangat dianjurkan untuk mencuci telapak tangan. Kemudian fa'in lam yaghsilahuma karahu
masahuma fil ina'i wa in tayaqqana tahharahuma lam yakrahu lahu masahuma. Artinya bahwa terutama dianjurkan mencucinya pada basuhan pertama. Kalau misalnya meninggalkan basuhan kedua dan ketiga, itu tidak apa-apa. Ya. Tapi basuhan pertama sebelum basuhan kedua dari telapak tangan, maka basuhan pertama ini yang sangat dianjurkan. Itu mencuci telapak tangan. Kemudian yang ketiga adalah wal madmadah. Wal madmadah artinya berkumur-kumur. Ba'da ghaslul kaffain, setelah mencuci kedua telapak tangan. Ya, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut. Wa yahsulu aslu as-sunnah biha biidkhalil ma'i fil fam sawa adarahu fi wa majjahu amla. Memasukkan air ke dalam mulut melewati bibir dalam mulut dan memuntahkannya. Ya, wa majjah artinya memuntahkan atau tidak. Maksudnya biasanya kalau mau masukkan berkumur-kumur boleh dikeluarkan sampai dahat-dahatnya. Ya, ketika berkumur-kumur bisa juga tidak. La atau tidak. Jadi boleh misalnya itu dengan keras, dengan suara dan dimuntahkan keluar. Bisa juga sekedar berkumur-kumur kemudian dikeluarkan atau tidak. Fa'illam arada an akmalu majah. Ya, boleh juga tidak memuntahkannya secara keras. Jadi boleh berkumur-kumur dengan cara memuntahkan dengan keras. Ya. Boleh juga sekedar berkumur-kumur, kemudian air itu dikeluarkan kembali dari dalam mulut kita. Jadi itu adalah wal al-madmadatu, ya, berkumur-kumur. Kemudian wal istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung ba'dal madmadati, setelah berkumur-kumur. Wa yaqsilu aslun sunnah bihi biidkhalil ma' fil an sawa yadbihi binafsihi ila hayasima wa tasirahu amla fa illam arada akmal nasrul. Maksudnya adalah ketika menghirup air ke dalam hidung bisa ditarik, ya, dihirup sampai batas saluran pernapasan. Jadi tidak sampai masuk ke dalam saluran pernapasan. Mungkin kita bisa ukur sendiri sampai di mana batasnya itu. Kemudian setelah sampai pada batas pernapasan, ketika menghirup air ke dalam hidung, bisa disemprotkan. Jadi disemprotkan secara keras dengan cara seperti ini, secara keras, amla, bisa juga tidak. Bisa juga tidak disemprotkan. Ya. Jadi ketika menghirup air, ya, tidak boleh terlalu dalam, karena jangan sampai masuk ke dalam saluran pernapasan. Kalau sedang puasa, ya, terutama kalau sedang puasa, ya, bisa membatalkan puasanya. Ya. La
Ketika dikeluarkan bisa disemprotkan secara keras dari hidung kita, bisa juga tidak. Ya, jika dia tidak ingin melakukannya. Jadi seperti itu penjelasan Syekh Al-Imam Al-Ghazi di dalam kitab ini. Kemudian Syekh mengatakan bahwa wal mubalaghah matluba bil madmadah wal istinsaq, mengeraskan kumur-kumur dan menghirup, wa jam'u bainal madmadah wal istinsaq bi thalatha bisalatati garfin yatamatmat min kulli minha summa yastansar abdalu minal abdal bainahuma. Jadi boleh juga dikerjakan berkumur-kumur sambil menghirup air ke dalam hidung secara bersamaan dengan tiga kali cidukan, ya 3 kali cidukan. Jadi boleh dikerjakan bersamaan, ya, dengan mengeraskan misalnya keluarnya seperti itu, ya. Disemprotkan keluar, ketika mengeluarkan air dari dalam mulut itu dikeluarkan dengan keras. Kemudian wa mashu jam'ur ras, mengusap seluruh kepala adalah sunnah. Sebagian sudah cukup sah wudunya kalau mengusap sebagiannya. Namun mengusap seluruhnya, seluruh kepala ini merupakan sunnah penyempurna. Wa fi ba'din nas al-matan wa isti'ab ar-ra'si ilmas. Disebutkan dalam sebagian matan dari matan sejarah, disebutkan bahwa meratakan usapan pada seluruh kepala. Amma mashu ba'du ar-ra'si fawajibu kama salih, ya. Adapun mengusap sebagian kepala merupakan wajib, merupakan fardu daripada wudu. Ya. Mengusap seluruh kepala dan meratakannya itu hanya sunnah. Walau lam yuridun ma ala ra'si min amama wa nahwahuma wa nahuha kamilun bil mashi alaiha. Ya. Adapun kalau memakai sorban, sebagian membuka sorbannya dan kelihatan sebagian kepalanya, kemudian diusap sebagian kepalanya, itu sudah cukup. Ya. Nanti kami jelaskan di pekan depan, karena sebagian nas juga menyebutkan bahwa mengusap sorban itu sudah cukup. Ya, nanti kita jelaskan pekan depan insyaallah. Kemudian wa mashu jam'ul udhunain tahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Ya. Mengusap kedua telinga, ya tentu secara bersamaan, bagian luarnya dan bagian dalamnya dengan air yang baru, ya, dengan air yang baru. Mungkin yang diajarkan di halaqah kajian tarbiyah misalnya,
Bisa juga setelah mengusap kepala, kemudian dilanjutkan dengan mengusap telinga, itu juga boleh. Ya, sekali lagi bahwa di dalam fikih, mempelajari fikih, kebenaran itu boleh, bisa saja berbilang lebih dari satu. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahwa ketika mengusap telinga, bagian dalamnya dan luarnya, bagian dalamnya dengan telunjuk dan bagian luarnya dengan ibu jari secara bersamaan, itu adalah setelah mengusap kepala dengan air yang baru. Ya, dengan air yang baru, jadi kalau kita mengusap kepala, kita ambil lagi air yang baru, kita basahi tangan kita dengan air yang baru, kemudian mengusap telinga. Jadi bima'in jadidin. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, ya, bagaimana cara mengusap? Disebutkan di sini bahwa an-yadkhulu musabbihatihi fi simahihi wa yadbiru ma ala mu'atabihi, dengan memasukkan telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari di luar telinga. Itu cara mengusap. Jadi itu cara mengusap, ya, tiga kali merupakan sunnah. Kemudian wa tahlilu al-lahyati al-muhdatsah, mengurai-urai jenggot juga merupakan sunnah. Jadi bagi laki-laki yang memiliki jenggot, maka mengurai-urai jenggotnya dengan air itu merupakan sunnah. Dan jenggot yang tipis, disebutkan juga di sini, ada juga jenggot wanita, ada juga wanita yang ada jenggot tipis, tapi ini jarang pada orang-orang tertentu yang hormon karena pengaruh hormonal, ya, bisa juga tumbuh jenggot tipis. Nah, ini juga termasuk yang disunahkan untuk dibasahi. Jadi menyela-nyela jenggot. Kemudian wa takhlilu asabi' al-yadain wa rijlain, mengurai-urai sela-sela jari dan sela-sela jari kaki, ya, sela-sela jari-jari tangan dan sela-sela jari-jari kaki. Ketika kita, kapan itu? Ketika kita mencuci tangan, ya, dikasih begini, itu namanya at-takhlil. Demikian pula jari-jari kaki, nah, dengan air. Ya. Jadi seperti itu, dengan mengambil air yang baru, dan ketika kita mencuci kaki, tangan dan kaki kita. Kemudian berikutnya adalah wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, min yadaihi wa rijlaihi, terutama ketika mencuci tangan, mendahulukan tangan kanan. Jadi misalnya ketika kita mencuci
Setelah mencuci wajah, kita mencuci tangan sampai siku, maka didahulukan yang sebelah kanan. Ya, tapi telinga itu bersamaan, kepala juga seluruhnya, ya bersamaan saja. Kedua sisi kiri dan kanannya itu dilakukan secara bersamaan pada kepala dan juga muka, ya, sekaligus. Hanya di sini disebutkan yang perlu didahulukan yang kanan adalah ketika mencuci tangan dan juga mencuci kaki. Jadi ketika kita mencuci kaki, mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Jadi seperti itu. Adapun mencuci wajah itu sekaligus kita mencuci wajah. Fala yuqaddimu al yamini min umat, ya. Kemudian ketika mencuci wajah, pipi misalnya, ya tidak perlu mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Nah. Kemudian ikhwanillah rahimani rahimakumullah jami'an, sunnah berikutnya ketika kita berwudu adalah at-taharatu salatan, ya, mencuci sebanyak 3 kali. Jadi kalau air cukup, maka boleh disunnahkan untuk mencuci 3 kali. 1 kali itu sudah sah, ya, tetap sah. Dan yang terakhir dari sunnah-sunnah wudu adalah at-tatabi' wal mu'ala, artinya berturut-turut. Jadi setelah kita mencuci tangan, langsung berkumur-kumur menghirup air, atau dilakukan bersamaan, kemudian mencuci muka, kemudian tangan, kepala, dan mencuci kaki. Ya, berturut-turut dikerjakan, tidak ada tenggang waktu yang lama. Jadi misalnya setelah mencuci kepala, ya, dia berhenti dulu selama beberapa saat, kemudian dia mencuci, membasuh telinganya, ya, ataukah setelah membasuh telinganya berhenti dulu, kemudian dia membasuh kakinya. Ya, tidak boleh seperti itu. Sunnah untuk terus menerus disunnahkan, ya. Adapun kalau kondisi misalnya tiba-tiba kita sedang sudah mengusap telinga, terus habis air, ya ada jeda waktu di situ, ya tidak apa. Kemudian kita tunggu air untuk mengalir kembali, air keran misalnya habis. Nanti setelah beberapa saat keluar lagi, kita boleh mencuci, kita harus mencuci kaki karena hukumnya fardu. Ya, boleh menunggu beberapa saat setelah itu. Boleh tidak berkesinambungan atau berturut-turut. Jadi seperti itu sunnah-sunnah wudu. Dan kesimpulannya adalah kita at-tasmiyah sebelum berwudu, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita cuci tangan, ya, telapak tangan sambil membersihkan di sela-selanya, termasuk di ujung-ujungnya, ya, termasuk di ujung-ujung kuku, itu juga harus dibersihkan dengan cara ini. Nah, kemudian kita berkumur-kumur, bisa dilakukan bersamaan dengan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu mencuci wajah sambil berniat. Jadi nanti berniat untuk wudu ketika kita mencuci wajah. Ya, setelah mencuci wajah,
kita mencuci lengan sampai siku, mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu mengusap kepala, bisa sebagiannya, menggunakan seluruhnya. Kemudian mengambil air baru lagi untuk membasuh, setelah membasuh kepala kita membasuh telinga, Jadi membasuh kepala dan membasuh telinga, mengusap kepala dan mengusap telinga, bukan mencuci kepala. Jadi bukan maksudnya ada air yang keran yang mengalir kita cuci kepala kita, bukan. Membasuh adalah sekedar membasuh. Dan boleh juga, saya lupa tadi menjelaskan bahwa sekiranya tidak menggunakan tangan, membasuh kepala dengan kain, itu juga sudah cukup, sebagiannya. Kemudian setelah membasuh telinga, kita mencuci kaki dengan mendahulukan yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Itu sunnah-sunnah penggabungan antara sunnah wajibnya wudu dan sunnahnya wudu. Wajib wudu artinya apabila tidak dikerjakan maka wudunya tidak sah, dan sunnah wudu artinya apabila tidak dikerjakan maka wudunya tetap sah, dan apabila dikerjakan itu wudunya menjadi sempurna, tentu mendapatkan pahala yang lebih banyak apabila menyempurnakan sunnahnya. Iwanillah rahimani rahimakumullah jami'an. Itulah penjelasan dalam kitab ini tentang wudu dan sunnahnya, dan pembahasan tentang wudu kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya dalam kitab ini, setelah terutama pada bab yang terkait dengan wudu, faslun fi nawaqidil wudu, pasal atau bab tentang yang membatalkan wudu. Tapi sebelum kita membahas itu, kita terlebih dahulu membahas faslun fi al-istinja'i wa adabi qani al-hajat. Pasal atau bab tentang al-istinja. Al-istinja itu membersihkan kotoran, atau dalam bahasa Indonesia cebok, dan adab-adab buang hajat. Adab-adab buang air kecil dan buang air besar sebelum kita masuk ke pasal tentang yang membatalkan wudu. Sebelumnya kita membahas tentang al-istinja dan adab-adab membuang air besar dan air kecil. Insya Allah kita akan bahas pembahasan ini pada pekan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita taufik dan untuk menambah kesempurnaan dari ibadah-ibadah kita yang merupakan kewajiban setiap muslim untuk mempelajari ilmu-ilmu fikih, terutama fikih yang terkait dengan ibadah. Apa sebabnya? Karena ibadah merupakan sesuatu yang wajib, maka wajib baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah. Ilmu fikih merupakan fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim. Adapun ilmu-ilmu yang lain di luar ilmu fikih, ilmu-ilmu dunia, itu bukan fardu ain. Dia adalah fardu kifayah.
tetapi khusus untuk ilmu fikih, terutama fikih tentang ibadah dan fikih muamalah juga. Kalau dia sebagai pelaku, misalnya sebagai pedagang, maka wajib baginya untuk mempelajari fikih perdagangan, ya, fikih jual beli misalnya. Karena salat, puasa wajib bagi kita, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah pokok, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmunya. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kita taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.